Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana? Semoga sehat selalu ya. Pertama, saya ucapkan selamat datang bagi peserta didik baru kelas 10 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 2 Pengasih. Dan perkenalkan, nama saya Dia Utami Rohmatningrum, bisa dipanggil Tami. Saya diamanati untuk mengampu mata pelajaran Sistem Komputer kelas 10. Karena sesuai instruksi pemerintah dan instruksi sekolah bahwa pembelajaran masih dilakukan secara daring atau online, sehingga kita menggunakan Google Classroom. Baik. Nah, kita memasuki pelajaran dari sistem komputer. Nah, ini nanti kita akan kompetensi dasarnya, yaitu memahami sistem bilangan. Itu ada desimal, biner, oktal, dan hexadesimal. Dan tujuan pembelajaran pertemuan pertama yaitu dengan berdiskusi menggunakan WhatsApp dan Google Classroom serta mencari informasi secara online maupun offline. Peserta didik dapat menjelaskan gambaran umum sistem bilangan dengan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi menggunakan WhatsApp dan Google Classroom serta mencari informasi secara online maupun offline, peserta didik dapat menjelaskan sistem bilangan yaitu desimal, biner, oktal, hexadesimal dengan benar. Nah, ya. Baik. Nah, sistem komputer. Kalian ada gambaran nggak? Ini nanti kita akan mempelajari apa? Ya. Komputer. Kalian tahu kan perangkat komputer? Nah, kalian pernah berpikir atau bertanya bagaimana komputer itu bekerja? Elemen satu dengan elemen yang lainnya itu berhubungan sehingga nanti akan menghasilkan output yang kita inginkan. Kemudian berapa sih waktu yang diperlukan atau waktu-waktu yang nanti itu nanti dapat menghasilkan suatu hasil gitu loh. Nah, itu kalian pernah berpikir seperti itu? Contohnya nih kayak memorinya juga, kapasitas memorinya itu berapa yang dibutuhkan oleh komputer untuk memproses data. Nah, itu juga dipelajari di materi ini. Baik, untuk yang pertama ini kita akan mempelajari tentang sistem bilangan. Tapi terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari sistem komputer. Sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dan sistem tersebut. Nah, elemen dari sistem komputer itu ada hardware atau perangkat keras, adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah, disentuh. Nah, contohnya ada monitor, keyboard, mouse. Software, perangkat lunak, adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Di software itu ada 3 bagian utama. Yang pertama itu bagian pertama, sistem operasi. Atau bahasa Inggrisnya gitu, operating system. Contohnya yang sering dipakai ada Windows, Linux, Mac, dan bahasa pemrograman. Itu ada Visual Basic, Pascal, C++, Java. Dan bagian yang ketiga ada aplikasi. Ada ini yang dipakai Microsoft Office, kemudian browser dari Google Chrome, dan Mozilla, untuk aplikasi. Kemudian elemen dari brainware atau pengguna yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Contohnya ya manusia itu sendiri yang menggunakan. Kemampuan komputer yang paling menakjubkan adalah kecepatannya. Komputer dapat melakukan operasi dasar seperti penjumlahan atau pengurangan dalam waktu yang sangat cepat, yaitu dalam satuan milisecond, nanosecond, atau picosecond.
Komputer yang paling cepat dapat melakukan operasi dalam waktu pikoseken. Dan kemampuan komputer lainnya itu adalah kapasitas memori. Itu kemampuan penyimpanan data. Satuan memori komputer itu dinyatakan dengan byte. Nah, ini ada tabelnya. Jadi 1 byte ada 8 bit atau 1 karakter, 1 kilobyte ada 1024 byte, dan seterusnya. Ini dapat dilihat ya. Nah, siklus pengolahan data. Komputer sendiri, sistem komputer itu ada siklus pengolahan data. Ada 3, input, proses, dan output. Input itu merupakan itu atau masukan yang diberikan dari sistem komputer yang berfungsi untuk menerima seluruh aktivitas masukan dari pengguna secara langsung maupun tidak langsung. Itu dapat berupa peralatan atau mesin lain di luar sistem. Tuh. Kemudian proses, setelah mendapat masukan kan nanti akan diproses. Nah, merupakan pusat aktivitas proses pengolahan dari berbagai data masukan yang diberikan oleh pengguna sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga mampu memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan pengguna. Tuh. Setelah diproses nanti itu akan menghasilkan outputan kan hasil dari proses ini. Nah, ini itu di tahapan di siklus output ini. Jadi yang diinginkan pengguna itu hasilnya akan ditampilkan, akan dikeluarkan output. Dia detikkan di input, proses output. Nah, kita masuk di sistem bilangan. Sistem komputer. Sistem bilangan di sistem komputer itu ada berapa sih? Dimulai dari apa? Itu nanti pakai angka juga enggak? Atau benar-benar bilangan toh? Nah, itu kalian bakalan tahu nanti. Ya, dari pengertiannya, sistem bilangan suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Nah, masing-masing bilangan mempunyai sejumlah halaman bilangan tertentu yang disebut radix, atau bisa juga disebut basis juga, radix juga sama basis itulah. Tuh. Nah, sistem bilangan itu ternyata ada 4. Ada biner, bilangan biner, bilangan desimal, bilangan heksadesimal, dan bilangan oktal. Ini ada pengertian singkatnya. Sistem bilangan biner mempunyai radix 2, oktal 8, desimal 10, heksadesimal 16. Nah, kita akan mempelajari secara satu-satu. Nah, pertama desimal dulu. Ini desimal dulu. Sistem bilangan desimal. Pada sistem desimal adalah bilangan yang mempunyai basis radix 10 ya. Jadi seperti yang awal tadi. Itu artinya memiliki 10 simbol bilangan. Dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, sampai 9. Itu kan ada nanti jumlahnya ada 10. Itu. Kemudian absolute value merupakan nilai mutlak dari masing-masing digit di bilangan. Position value atau nilai tempat merupakan penimbang atau bobot dan masing-masing digit tergantung pada posisinya, yaitu bernilai basis dipangkatkan dengan urutan posisinya secara urut dari kanan disebut satuan, puluhan, ribuan. Itu. Dari kanan ya anak-anak. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Ini dari kanan. Nah, ini juga dimulai dari 0 juga perpangkatannya. Tuh. Ini contoh angka desimal. Nah, untuk penulisannya biasanya di bilangan desimal itu ini ada kurung 10. Nah, itu mengartikan bahwa ini tuh desimal, bilangan desimal seperti itu. Ini contohnya dari kanan ya, dari kanan, dan ini perpangkatannya dimulai dari 0. Ingat itu dari kanan. Ada 2 dikalikan 10 pangkat 0, 9 kalikan 10 pangkat 1, yang ketiga ada 5 kali 10 pangkat 2 ratusan, 8 kali 10 pangkat 3 ribuan kan. Nah, hasil ini 2, 9 ini dikalikan 2 kali 1, 9 kali 10 ini. Kali ini.
Setelah perkalian itu nanti itu dijumlahkan. Hasilnya ini. Pecahan desimal dan nilai mengandung nilai pecahan di belakang koma. Misalnya ya, bilangan desimal kan ada koma kan. Nah, pecahan desimal dan nilai desimal yang mengandung nilai pecahan di belakang koma. Pecahan desimal. Tuh 183,75. Atau juga bisa ditulis kalau ingin menggunakan 10 pangkat itu jadi 18375 kali 10 pangkat min 2. Jadi kalau koma ya itu ditulis negatif, tahu, pangkatnya negatif gitu. 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3. Nah, kalau 10 pangkat min 1 berarti angka yang di belakang koma itu ada 1, 10 pangkat min 2 itu ada 2, 10 pangkat min 3 ada 3, seperti itu dan seterusnya. Kemudian ada bilangan biner nih. Kalian pernah melihat stop kontak atau saklar yang ada tombol yang gambarnya itu, mungkin kalian melihatnya itu lingkaran sama garis. Nah, itu sebenarnya adalah simbol bilangan biner. Nah, biner itu kan ada 2 digit, itu ada 0 sama 1. Nah, di saklar itu tuh penulisannya 0 sama 1. 0 artinya off, 1 artinya itu on. Nah, itu dari bilangan biner. Nah, bilangan biner ini juga merupakan dasar dari semua bilangan berbasis digital. Nilai tempat bilangan biner berpangkatan dari nilai 2. Sama, yaitu dari kanan terlebih dahulu, pangkatnya dimulai dari 0. Ini bisa dilihat 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Ini hasil perpangkatannya dan seterusnya. Nah, untuk ini contoh nilai desimal dari bilangan biner. Untuk konversi seperti biner ke desimal atau desimal ke biner dan yang lainnya itu nanti dipelajari di bab selanjutnya ya. Ini contoh sederhananya saja untuk menggambarkan kalau untuk ini tuh dimulai dari kanan dan pangkatnya dimulai dari 0 seperti itu. Nah, pertama ini ya dari kanan kan, ini angka 1 dikalikan 2 pangkat 0, kemudian selanjutnya yang kedua itu 0 kalikan 2 pangkat 1, ketiga 0 kali 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 3. Dikalikan juga kayak tadi, 1 kalikan 1, 0 kalikan 2, 0 kalikan 4, 1 kali mana. Ini nanti dijumlahkan juga, nanti akan dapatkan hasil. Nah, ini nilai desimal dari bilangan biner 1001. Tuh. Nah, kalau bilangan biner ini penulisannya ini ya, jadi karena radix 2 jadi ininya diganti 2. Tuh. Oke, bilangan oktal. Oktal sendiri kan artinya 8. Okta 8. Nah, jadi ada 8 simbol. Dimulai dari 0, diakhiri 7. Nah, jumlahnya ada 8. Nah, radiksnya 8. Nilai tempat bilangan oktal merupakan perpangkatan dari nilai 8. Sama kayak yang biner tadi, dari kanan, kemudian pangkatnya dimulai dari 0. Tapi nilainya 8 ini. Nah, kan kalau biner tadi 2 kan. Terus kalau desimal 10, nah kalau oktal 8. 1, 8, 6, dan seterusnya. Juga ada contoh sederhana. Contoh nilai desimal dari bilangan oktal 3174. Nah, sama kayak yang awal tadi. Dari kanan ini dikalikan 0 pangkatnya, nilai 8 dimulai dari pangkatnya itu 0, jadi salah. 4 kali 8 pangkat 0, 7 kali 8 ini 7, yang kedua 7, yang ketiga 1, yang keempat 3. Dikalikan 8 pangkat 0, 8 1, 8 2, 3. Setelah dikalikan nanti dijumlahkan juga. Tuh. Ini hasilnya nilai desimal dari bilangan oktal 3174. Kalau oktal kan karena 8 jadi ini 8 ya. Nah, itu. Kemudian yang heksadesimal. Heksadesimal ada 16 simbol. Nah, yang terdiri 10 angka. 10 angka itu ini 0, 1, 2, 3 sampai 9 dan huruf. Hurufnya itu kan karena ini ada 10 jadi 6. Hurufnya itu ada A, B, C, D, E, F. Dan 6 kan jumlahnya. A, B, C, D, E, F kan. Nah, 6 sisanya itu angka, 6 sisanya itu angka. Dan itu nanti diterusin. A itu A 10,
B11, C12, D13, E14, F15. Itu. Nilai tempat bilangan heksadesimal merupakan perpangkatan dari nilai 16. Nah, sama dari kanan, kemudian perpangkatannya 0, mulainya itu. Nah, ini hasilnya. Untuk contohnya, nah, ini. Karena heksadesimal itu ada yang huruf tadi ya, A, B, C, D, E, F. Nah, ini itu tadi. Jadi, ini arti dari angka ini loh. Ini tuh untuk pengonversian ini nanti. Jadi kalau C itu ada 12. Nah, hasilnya nanti 12 dikalikan 16 pangkat 1. Ini jadi pertamanya juga dari kanan juga sih. Ini 7 kali 16 pangkat 0. Dan 12 kali 16 pangkat 1. Nah, hasil dari perkalian nanti dijumlahkan. Ini hasilnya. Ini hasil nilai desimal dari bilangan heksadesimal C7. Nilai heksadesimal ini dengan 16 ya. Tuh. Baik, nah. Terima kasih. Itu tadi penjelasan materi yang pertama, pertemuan pertama. Juga perkenalan dari saya sendiri. Apabila ada pertanyaan atau ada yang dibingungkan di materi ini tadi, bisa ditulis komentar atau nanti bisa tanya di WhatsApp grup itu ya. Terima kasih atas perhatian dan sudah melihat video saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.